Bismillahirrahmanirrahim. 7 Januari 2024. Hari ini masyarakat Desa Gile akan bergerak menuju ke Desa Lede dalam rangka Amarah. Ya, jadi seperti inilah suasana dan tradisi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai masyarakat yang mobilitasnya tinggi dalam rangka menjalankan tradisi adat istiadat di masyarakat Pulau Taliabu. Jadi setiap ada acara pernikahan, pelamaran, sunatan, akikah, acara kedukaan, masyarakat Taliabu akan berbondong-bondong melakukan kegiatan kumpul, kegiatan silaturahmi, ya, seperti ini. Akan tetapi mobilitas masyarakat yang begitu tinggi dalam tradisi lokal adat masyarakat Taliabu yang berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara itu tidak gayung bersambut atau tidak terfasilitasi dengan baik oleh infrastruktur yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Saat ini kita masih berada di Teluk Gile, ya, di dermaga Gile. Kita berada di atas satu daratan yang sama dengan Desa Lede, tapi masyarakat harus menggunakan perahu atau bodi patang untuk melakukan aktivitas silaturahmi antar warga, antar keluarga. Mengapa demikian? Karena sampai hari ini sudah 78 tahun Indonesia merdeka dan telah mekar dari tahun 2003. Kemudian Taliabu mekar lagi menjadi sebuah daerah otonomi baru di tahun 2015. Hari ini sudah ulang tahun ke-10 dan menjelang ulang tahun ke-11 Kabupaten Pulau Taliabu. Akan tetapi akses jalan darat antar desa di Pulau Taliabu masih menggunakan perahu seperti ini. Ya. Jadi sebentar nanti kalau misalnya hujan, ini jelas basah ya. Ya, karena tenda ini hanya melindungi warga dari panas matahari, tapi tidak akan terlindung dari hujan. Seperti ini. Ini satu daratan. Ini bukit Desa Gile, karena bukit desa ini. Tapi kita harus menggunakan perahu layar atau perahu bermesin diesel untuk mengakses desa-desa lain. Karena jalan darat antar kecamatan di Pulau Taliabu belum dibangun, belum dikerjakan dengan baik oleh pemerintah daerah, provinsi. Saat ini ada proyek pekerjaan jalan nasional. Akan tetapi untuk dua desa dengan konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu tidak didahulukan. Yang dibangun itu dari Desa Bobo atau Desa Kilong ke Desa Beringin Jaya, desa kecil. Kemudian dari Desa Tikong ke Desa Lede. Untuk Lede dan Gile yang merupakan dua desa atau dua kecamatan dengan konstelasi penduduk terbesar, dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Taliabu, atau dua desa terbesar di Pulau Taliabu, tidak didahulukan untuk dibangun jalannya. Ini menjadi kendala yang sangat rumit dalam masyarakat di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di depan saya ini terbentang kepulauan-kepulauan mangrove. Ini semua pulau-pulau mangrove yang merupakan habitat kepiting terbesar di Pulau Taliabu. Jadi penggemar kepiting di sini tempatnya. Nah, ini pegunungan yang dahulu adalah hutan mangrove, hutan Meranti. Ini adalah
pulau dengan penghasil yang cukup besar di Pulau Taliabu. Hasil hutannya sudah dieksploitasi dari tahun 70-an akhir 80-an sampai hari ini. Dan berarti setelah dieksploitasi pada tahun 70-an 80-an, saat ini sudah menjadi landscape. Dengan itu isinya hampir seluruhnya adalah tengkleng. Karena itu adalah tengkleng. Etos kerja masyarakat di Pulau Taliabu, siang hari mereka bertani dan di malam hari mereka melaut, menjadi nelayan dan menjadi petani laut, yaitu rumput laut. Andai kata di bisa bekerja dengan baik, kekayaan alam Pulau Taliabu yang kaya raya dengan dan tambang biji besi. Tambang biji besi telah termodifikasi dari tahun 2017. Potensi penghasilannya mencapai 90-an triliun. Akan tetapi akses jalan darat di Pulau Taliabu belum bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus menggunakan kendaraan laut untuk mengangkut antar desa, antar kecamatan di Pulau Taliabu. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagai negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai negara yang berkemanusiaan, adil dan beradab, untuk hadir di Kabupaten Pulau Taliabu menyaksikan betapa masyarakat Pulau Taliabu sangat mengharapkan infrastruktur jalan darat yang bisa menghubungkan antar desa, antar kecamatan di Pulau Taliabu. Di depan ini banyak taman wisata yang layak untuk dieksploitasi, akan tetapi sampai detik ini tidak mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata setempat. Dinas Pariwisata kita belum mampu menggunakan gugusan pantai kepulauan karang untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Setiap dangkalan air laut, setiap karang ini ada budidaya rumput laut yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat lokal, Kecamatan Talawa Barat Laut, Desa Gele, Konemai, Salati, dan lain. Akan tetapi sistem pemasarannya semua dibawa ke Sulawesi Tengah karena pemerintah daerah Pulau Taliabu belum mampu menyiapkan investor pembeli hasil laut, sehingga pendapatan daerah dari sektor rumput laut ini tidak bisa masuk, tidak bisa diambil oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah tidak mampu bersambut dengan etos kerja masyarakat yang begitu tinggi. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk bisa berkoordinasikan, terutama kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pertanian, untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan investor membeli hasil laut, utamanya membeli rumput laut budidaya di Kabupaten Pulau Taliabu, agar masyarakat bisa menikmati hasil pertanian laut secara maksimal. Kita bisa lihat di pegunungan sana, itu seluruhnya hampir 90% daratan pantai barat Pulau Taliabu ini disumbui oleh cengkeh. Tetapi cengkeh, hasil cengkeh yang ada di daratan pantai barat Pulau Taliabu hampir seluruhnya dipasarkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Mengapa demikian? Karena pemerintah daerah tidak mampu bersambut bersama etos kerja masyarakat yang begitu tinggi untuk menyiapkan investor menjadi hasil cengkeh, hasil tani masyarakat di Pulau Taliabu. Jadi seperti inilah kendaraan yang menghubungkan antar desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tidak bisa menggunakan kendaraan darat, mobil,
ataupun jenis kendaraan darat lain. Kami membangun kendaraan dengan cara membangun perahu, dengan cara sendiri, Mas. Ya. Masyarakat Talabu membangun perahu sendiri, membeli mesin sendiri. Ya. Kendaraannya dibuat sendiri, tidak membeli produk Jepang. Ini salah satu dari keunggulan masyarakat maritim di kawasan timur Indonesia. Tapi cara ini sangat berisiko karena ketika hujan ya basah dan ketika badai ya itu berbahaya. Dan kalau banyak korban jiwa akibat kondisi itu. Memang dengan akses cara juga tingkat kecelakaan cukup besar, akan tetapi sangat memudahkan bagi masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas. Di depan ini ada Pulau Tengah, namanya Pulau Tengah, di sana Pulau Mangkololi. Ini semua bisa menjadi daerah wisata karang, wisata pulau. Di sepanjang karang ini adalah pengolahan budidaya rumput laut. Ini adalah kecamatan penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Pulau Taliabu. Tetapi potensi kekayaan hasil bumi yang begini luar biasa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara maksimal. Karena yang pertama, belum ada investor pembeli hasil yang melakukan pembelian langsung di Pulau Taliabu. Juga harga yang tidak stabil. Diharap kepada pemerintah pusat untuk menyiapkan investor pembeli hasil di kantong-kantong produksi sepanjang gugusan kepulauan maritim Nusantara, terutama di kawasan timur Indonesia, Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, ini kita lihat ada banyak cergen-cergen ini. Ini bukan cergen air, ini adalah pelampung rumput laut. Jadi nanti ada tali yang menghubungkan antara cergen itu, dan di tali itulah budidaya rumput laut itu dilakukan. Ini semua adalah kreativitas mandiri dari masyarakat lokal tanpa bimbingan dari pemerintah, tanpa bantuan dana dari pemerintah. Makanya itu kepada pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dua kementerian itu harus sering-sering mampir di Pulau Taliabu untuk berdialog dengan masyarakat setempat. Ya, karena fungsi pemerintah itu adalah melayani masyarakat. Ya, harus sering-sering datang di tengah-tengah masyarakat untuk berdialog, bermusyawarah, berkomunikasi untuk mencari solusi yang tepat dalam rangka mensejahterakan bangsa Indonesia. Karena negeri ini dimerdekakan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Kita sebagaimana amanat undang-undang dan dasar negara kita, kemanusiaan yang adil, yang beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, di depan kita ini adalah Pulau Nambea. Masyarakat Desa Gele dan Onemai seluruhnya berasal dari pulau itu. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, mereka datang menetap di pulau itu, lalu kemudian berpindah ke daratan besar Pulau Taliabu dalam rangka berkebun singkling. Itu terjadi sekitar tahun 70-an akhir. Jadi seperti ini suasana pesisir pantai barat Pulau Taliabu di Kecamatan Talewa Barat Laut dan di Kecamatan Lede. Ini adalah kepulauan mangrove, kepulauan karang yang ditanami pohon kelapa. Di depan sana adalah Pulau Tabala. Ini Pulau Katopo. Di sebelahnya adalah Pulau Palucu, dan di sana Pulau Nambea. Asal-usul masyarakat Desa Gele dan Salati sebelum mereka membangun Desa Gele dan Salati. Di daratan Pulau Taliabu, di sana pegunungan Gele, di sini Lede. Di atas Desa Lede, Kecamatan Lede, ini hampir seluruhnya adalah perkebunan kelapa. Hampir tidak ada lagi pohon, kecuali tinggal satu dua pohon. Ini
ini menandakan bahwa itu kerja masyarakat di sini begitu luar biasa. Siang malam mereka bekerja. Di malam hari laut menangkap ikan. Di siang hari mereka berkebun. Begitulah suasana kehidupan masyarakat di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebuah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, tapi masyarakatnya untuk mengakses antar desa harus menggunakan perahu seperti ini. Ya, seperti ini. Mengapa demikian? Karena akses jalan darat antar dua kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, dua desa terbesar, Gele dan Lede, yang satu daratan ini harus diakses dengan menggunakan kendaraan laut. Karena pemerintah sampai hari ini sudah 78 tahun Indonesia merdeka, belum mampu membangun fasilitas jalan yang layak oleh masyarakat ke depan. Ya, ini sudah di depan dermaga Laleolede. Dari dermaga ini ke desa Gele tadi itu jarak tempuhnya hanya sekitar 14 km. Hanya 14 km. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, tidak mampu membangun jalan aspal yang layak dilalui oleh manusia di antara dua desa terbesar di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara ini. Padahal di dermaga ini adalah dermaga yang bisa digunakan oleh kapal jenis apapun. Pemerintah tidak mampu atau mungkin tidak mau membangun fasilitas yang layak untuk masyarakat di pantai barat Pulau Taliabu yang merupakan pusat konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu. Kita lihat kepulauan karang yang begitu indah, yang harusnya dieksploitasi, dikembangkan menjadi daerah wisata laut, wisata pantai dan kepulauan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar, tidak dimanfaatkan. Moga-moga masyarakat Taliabu ke depan bisa lebih cerdas untuk memilih bupati yang bisa memaksimalkan potensi alam yang begini luar biasa. Saat ini angin berhembus dari sebelah utara ke arah selatan, menyusuri pesisir barat pantai Taliabu. Di tempat lain, utamanya di wilayah Tanah Jawa, Nusa Tenggara, angin bertiup dari arah barat di bulan ini. Tapi hembusan angin ini dari lautan Jawa, lautan Masa Lembo, menyusuri pesisir Nusa Tenggara Barat dan Timur ke ujung timur Pulau Irian, kemudian berputar ke arah utara, kemudian balik lagi ke arah barat menyusuri pesisir utara daratan Irian menuju ke Kepulauan Filipina, putar ke arah selatan melalui Kepulauan Sangir, dari Laut Cina Selatan ke arah selatan masuk lagi di Tanah Jawa menuju ke arah timur, dan dari Kepulauan Filipina menuju ke arah selatan menyusuri pesisir barat Pulau Taliabu, selat antara Pulau Taliabu dan Sulawesi, ke arah selatan menuju Laut Banda, dan kemudian belok kiri lagi menyusuri pesisir selatan Pulau Papua. Begitulah perputaran arus angin di Indonesia pada bulan Desember akhir, Januari, Februari, sampai di bulan Maret. Mulainya itu di pesisir ini, barat, utamanya di Kecamatan Lede dan pantai utara Pulau Taliabu. Di bulan ini, suasana gelombang dari arah lautan Pasifik itu cukup berbahaya bagi penduduk setempat. Olehnya itu akses jalan darat bagi masyarakat Pulau Taliabu sebenarnya melalui otonomi daerah ini yang sudah mekar dari tahun 2015, diharapkan pemerintah daerah mempercepat pembangunan jalan tanpa alasan. Kalau tidak bisa, harusnya diserahkan kepada pemerintah pusat, tapi sampai hari ini
akses jalan dari Lede ke Gele saja yang hanya 14 km, dua desa dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Taliabu tidak dibangun sampai hari ini. Padahal Bupati Kepulauan Sula yang merupakan Kabupaten Induk Pulau Taliabu yang mekar tahun 2003, kemudian Taliabu mekar lagi 2015, hari ini 2023, sudah 20-an tahun yang lalu. Dua kakak beradik bergantian jadi bupati, tetapi tidak mampu membangun jalan meskipun hanya dari pantai Laleolede ke arah Desa Gele yang hanya berjarak 14 atau 15 km. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia atas nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk sering-sering mampir di Kabupaten Pulau Taliabu kepada Menteri Pekerjaan Umum, kepada Menko Polhukam, kepada KPK untuk datang. Ya, seperti ini. Lihat di sini ada dermaga yang dibangun dengan cara yang tidak benar. Sejak dibangun tidak bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Banyak sekali proyek yang seperti ini di Pulau Taliabu. Ya, kan, tapi tidak mendapat perhatian yang baik dari para penegak hukum. Kita sudah berada di pesisir pantai Laleo Desa Lede, pesisir pantai berpasir putih. Dari pantai ini sampai di ujung timur Pulau Taliabu, lingkar selatan sampai di Kota Bobong, sampai di Tanjung Desa Selati, seluruhnya adalah pasir putih seperti ini. Pasir putih yang harusnya menjadi areal wisata pantai yang sangat potensial, akan tetapi tidak tereksploitasi, tidak dimanfaatkan dengan cara yang baik. Ini adalah dermaga Laleolede yang sudah 3 kali dibangun. Ini yang ketiga kali dibangun oleh pemerintah pusat, mungkin dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian atau dari Kementerian Perhubungan. Dirjen Perhubungan Laut yang membangun dermaga ini. Kemungkinan seperti itu sehingga bisa sukses dibangun. Atau mungkin dari Pemprov Maluku Utara. Karena Pemda Taliabu membangun dermaga di sini sudah 3 kali gagal karena dibangun dengan cara yang kurang tepat. Alhamdulillah kita sekarang telah tiba di pantai Laleolede. Ini adalah desa terbesar di Pulau Taliabu. Tapi dermaganya hanya seperti itu. Semoga kita ke depan bisa membangun akses jalan yang lain. Ya, rombongan pelamaran dari Desa Gele yang akan datang melakukan pelamaran di Desa Lede. Nah, sekarang sudah tiba di pantai Laleolede. Pantai pasir putih yang sangat cantik. Ya, inilah sarana transportasi masyarakat di Pulau Taliabu. Ini semua akibat karena pemerintah tidak mau bangun jalan darat. Sehingga masyarakat dengan kreativitasnya harus membangun perahu. Dan dengan perahu itu mereka bisa mengakses berbagai tempat di Pulau Taliabu. Ini dermaga Laleolede. Dermaga ini bisa digunakan oleh Sabuk Nusantara dan kapal-kapal antar provinsi. Misalnya KM Sudais, KM Elizabeth, KM Gracilia, Ratu Maria, Theodora, semua sandar di dermaga ini. Inilah fasilitas pelabuhan di dermaga Lede. Dermaga Laleolede ada 1 ruang tunggu. Ini adalah papan nama pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Dinas Perhubungan, UPTD Pelabuhan Lede, Jalan Tanjung Laleo, Desa Lede. Ini ada kapal yang muat semen. Seperti inilah bentuk dermaganya. Jadi seperti inilah sarana transportasi antar kecamatan di Pulau Taliabu, utamanya antar Desa Gele, Desa Lede, Kecamatan Taliabu Balatot, Kecamatan Lede.
karena akses darat tidak segera dibangun oleh pemerintah yang sudah 79 tahun merdeka ini, sehingga masyarakat terpaksa harus menggunakan lautan sebagai sarana transportasi. Malum negara maritim, sehingga dari zaman leluhur kita terbiasa menggunakan lautan sebagai sarana transportasi. Jadi nanti sudah di dermaga Laliolede baru kita menggunakan kendaraan darat. Ini dermaga Laliolede. Dari sini ke Desa Anggele 11 km, tapi pemerintah tidak mau bangun jalan. Ya, akhirnya kita menggunakan lautan sebagai sarana transportasi. Nah, jadi ini akses jalan dari dermaga Laliolede ke Desa Lede, ibu kota kecamatan terbesar di Pulau Taliabu. Tapi kasihan jenis aspalnya baru lapen seperti ini yang dikerjakan dengan cara berantakan juga, kasihan. Jadi mohon kepada pemerintah pusat untuk menjadikan akses jalan Pelabuhan Lede, Pelabuhan Laleo ke Desa Lede dan Gele dan seluruh daratan Taliabu diambil alih oleh pemerintah pusat menjadi jalan nasional agar bisa dikerjakan dengan cara yang benar, dengan kualitas aspal yang baik, yang layak dilalui oleh manusia. Nah, kita bisa lihat ini tanahnya ini pasir dan seringkali masyarakat kita terjatuh di medan tanah seperti ini. Kemudian beramur aqua. Seperti ini. Ini pantai pasir putih. Hampir 90% atau 90 lebih persen pantai Taliabu adalah pantai pasir putih bergelombang seperti ini, yang sangat cocok menjadi wisata pantai. Tetapi kondisi alam yang begitu indah tidak mampu dieksploitasi oleh pemerintah daerah setempat. Mohon kepada Kementerian Pariwisata untuk mampir di Pulau Taliabu untuk bisa mengembangkan pasir pantai yang begitu indah menjadi objek wisata yang bisa memberikan pemasukan, menjadi devisa bagi negara dan masyarakat setempat. Ya, dengan adanya pengembangan wisata, jelas masyarakat juga akan mendapatkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan adanya wisata. Ini ada aspal yang lumayan, walaupun sudah berlubang-lubang, tapi ini tidak jauh. Mungkin ini cuma sekitar 500 meter aspal yang bagus ini. Ya, kita lihat. Di sepanjang pesisir pantai Taliabu kita lihat di sini ada pohon kelapa. Ini adalah kreativitas etos kerja dari sejak tahun 1920-an. Masyarakat dari Sulawesi Tenggara telah datang menghuni daratan Pulau Taliabu. Di sini ada dermaga juga yang hampir tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat karena ya memang tidak strategis, ada yang tidak tepat. Bagaimana kita tidak mengerti, wallahu a'lam. Ya, makanya itu ada evaluasi tetap dijadikan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Jalan aspal ini yang kata dikerjakan dengan benar sampai di Desa Anggele itu hanya berjarak 14 km, dan itu bisa dimaksimalkan untuk akses dari dan ke dermaga di beberapa kecamatan di Pulau Taliabu, tapi sayang tidak bisa dikerjakan dengan cara yang baik dan tidak bisa dilanjutkan. Di sini ada pekuburan umum, sinilah keluarga kami di Makassar. Ya. Dan kita bisa lihat ini akses jalan ke Pelabuhan Lede begitu sulit. Ya. Ini aspal lapin dengan kualitas yang berantakan. Ya, mohon ini jadikan jalan nasional. Tolong kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mampir di Desa Lede dan Desa Anggele untuk melihat hal yang sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat adalah akses jalan. Ini
sangat penting bagi masyarakat kami adalah masyarakat dengan mobilitas yang sangat tinggi. Hari duka berbondong-bondong, pernikahan, acara lamaran, akikah, gunting rambut atau sunatan. Ya, masyarakat kami semuanya masyarakat yang memiliki budaya kumpul. Iya. Budaya Wali Songo, budaya NU, budaya Indonesia asli yang sudah berkembang dari zaman leluhur berabad-abad yang silam. Mohon dahulukan pembangunan jalan dari segala jenis pembangunan di daerah. Dan mohon perhatian pemerintah utamakan pada akses jalan darat. Kita saat ini sudah masuk di Desa Lede, di alat Desa Lede. Saat ini rombongan adat untuk pelamaran sudah tiba di rumah mempelai wanita. Ini tradisi dan adat lokal masyarakat Kaliabu dalam rangka melakukan aktivitas pernikahan, aktivitas pelamaran. Kamu keluarga yang kedua pemain anak untuk kami lakukan yang ada janji amai mutuama bisa ko anak sekalian langsung kak na mangulu dua ni mo nakin bisa apa kami keluarga kau kau jadi tahu sebenarnya memang kita Jadi sekian dulu liputan kita di hari ini dalam rangka acara pelamaran di Desa Lede. Yang melamar adalah rombongan dari Desa Gele. Lede dan Gele adalah dua desa dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Taliabu, atau dua desa terbesar di Pulau Taliabu yang saat ini sudah dimekarkan menjadi beberapa desa dan menjadi 2 kecamatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.